Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Abe. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua supaya kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bijak menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di luar sana. Bapak Ibu sekalian, saya mendengar dari banyak media bahwa seringkali ada perdebatan satu dengan yang lain. Ada yang berkata kalau orang itu menghentikan ibadah di gereja, berarti orang itu tidak beriman. Dan apabila ada orang yang sepertinya mengatakan bahwa kita harus beribadah di rumah, itu semacam orang yang seorang pengecut dan lain sebagainya. Tetapi hari ini coba kita pelajari baik-baik firman Tuhan, kita renungkan. Ada yang berkata bahwa orang yang ke gereja itu tidak punya hikmat, dan orang yang di rumah itu tidak punya iman. Iman dan hikmat dipertentangkan sedemikian rupa, sehingga kita jemaat yang mengikuti ini menjadi bingung dan mengatakan dan saling menuduh, apakah saya beriman, apakah saya berhikmat. Alkitab berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ayat ini menarik bagi kita untuk kita belajar bersama. Alkitab berkata dengan dua kata yang penting, berdoa dan berjaga, berjaga dan berdoa. Saya mengartikan ini secara mudah sekali, ya. Tidak perlu kita terlalu memikirkan begitu sulit. Berdoa adalah bagian dari orang percaya karena dia beriman. Karena dia percaya maka dia berdoa. Tidak mungkin dia berdoa kalau dia tidak percaya, bukan? Jadi dia berdoa karena dia percaya. Itu sebabnya berdoa ini mewakili iman kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kata berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu sebuah tanggung jawab kita. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis ini selalu ingin merusak kita. Kita berjaga-jaga. Alkitab berkata, roh penurut daging lemah. Roh penurut daging lemah. Kita berdoa, kita punya iman yang kuat, tapi kita harus memperhatikan bahwa tubuh kita lemah. Tubuh kita bisa sakit. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa kita harus bijak dalam hidup ini. Selain kita berdoa, kita harus berjaga-jaga. Tidak mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya, tetapi kita tidak bisa merawat tubuh kita. Kita tidak bisa menjaga kesehatan kita. Maka kita pun akan bisa sakit, saudara-saudara. Banyak orang datang ke gereja, mereka minta kesembuhan dari gereja. Mereka minta didoakan. Mereka sudah pakai segala cara agar Tuhan mendengar doa mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak berjaga-jaga. Hidupnya tidak teratur, makannya sembarangan, masih minum minuman keras, rokok jalan terus. Padahal jelas itu mengakibatkan sakit pada tubuh kita. Lalu kita merasa sakit, lalu kita mulai berdoa kepada Tuhan. Lalu kita mengatakan Tuhan tidak menyembuhkan kita. Padahal kita lupa bahwa ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Ada tanggung jawab yang harus kita responi. Bahwa kita harus berjaga-jaga terhadap diri kita. Sehingga kita bisa sehat, bisa diberkati, bisa lebih lama hidup. Tubuh ini pasti merosot. Paulus berkata bahwa tubuh jasmania dia merosot. Kita tidak bisa memungkiri umur kita semakin bertambah. Tetapi untuk bisa bertahan jauh lebih lama, kita perlu berjaga-jaga. Kita harus jaga makan kita, kita jaga hidup kita, kita jaga tidur kita. Kita jaga semua yang bisa kita lakukan sebagai sebuah responsibility kita, tanggung jawab kita. Lalu setelah itu kita berdoa. Jadi hikmat dan juga
Iman itu berjalan bersama, saling mendukung antara hikmat dan iman. Tidak boleh kita pertentangkan. Oleh sebab itu, kalau sekarang ada ibadah di rumah, itu bukan berarti gereja menutup semua ibadah. Tapi gereja hanya mengalihkan ibadah itu ke rumah, bukan menutup, tapi mengalihkan. Sehingga di sana kita tahu bahwa kita tetap beriman, tetapi di samping itu juga bersamaan dengan itu, kita juga terus berjaga-jaga. Memang Alkitab mengatakan bahwa kalau kita minum racun maut, kita tidak mati. Tetapi itu bukan berarti kita minum racun itu tanpa kita pikirkan, nanti kan Tuhan juga menyembuhkan. Ingat saudara-saudara, kalau Anda minum racun, saya pastikan Anda akan mati. Kenapa? Karena Anda tidak beriman. Iman tidak boleh dipertentangkan dengan hikmat. Hikmat akan mendukung iman. Iman juga akan mendukung hikmat. Alkitab berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati, tetapi engkau cerdik seperti ular. Artinya ketulusan dan kecerdikan itu harus berjalan seimbang dan bersama-sama. Ada banyak orang tulus seperti merpati, tapi sayang dia bodoh seperti kerbau. Sehingga apa yang terjadi? Kemana saja seruduk, dan akhirnya dia mengalami kesulitan dalam hidup. Umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan. Saudara-saudara, mari kita jangan mempertentangkan iman dan hikmat, tapi biarlah hikmat dan iman itu berjalan bersama-sama, sehingga Anda mengalami kemenangan dalam hidup ini. Anda mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kita tidak takut tentang corona. Kita tidak takut akan apapun yang akan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Tapi itu bukan berarti kita tidak juga berjaga-jaga. Mari berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.